Ta si jadi renungan ta pas pagi-pagi enda tanggal 26 Mei 2023 dibuat surat 2 Tawarik itu ayat 10:4 atau dimulai dari 10 adalah Perikopna Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku," ya, ayat 14, "dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka." Ya, kitab 2 Tawarik ayat 7 ini bercerita tentang satu peristiwa di mana pada zaman Raja Salomo, dan pada zaman itu didirikanlah Bait Allah yang sudah dirancang sebetulnya dari zaman Daud, tapi ya dari sejak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Bait Allah ini sudah dibuat walaupun dalam bentuk tenda-tenda. Oleh karena Tuhan sendiri yang mengatakan supaya membuat itu sebagai tempat pertemuan dengan Tuhan. Dan pada saat Salomo menjadi raja bangsa Israel, maka terwujudlah rumah ibadah, gereja lah, pas sekundari. Maka pas bagi denda dalam perikop ini Tuhan sendiri yang menyatakan, yang sebelumnya juga sudah disampaikan bahwa Tuhan itu selalu menginginkan adanya persekutuan antara Tuhan dengan umatnya, dengan kita. Dan tempat persekutuan itulah di dalam gereja. Dan kembali lagi dalam pertemuan Tuhan dengan Salomo ini juga disebutkan kembali, ya. Jadi di rumah ibadah inilah Tuhan itu akan bekerja dan tempat pertemuan. Nah, dalam bagian ini disampaikan satu pesan yang untuk menjadi renungan kita. Bila terjadi sesuatu yang disebut di sini, mungkin tidak hujan-hujan, atau ada satu bencana dalam bidang pertanian sehingga tidak berhasil, dan bila terjadi suatu penyakit yang hebat, corona barangkali, dan yang lain itu, yang mungkin itu bisa terjadi oleh karena sesuatu yang dikerjakan oleh manusia diizinkan Tuhan, atau memang sesuatu yang terjadi oleh karena Tuhan marah, oleh karena suatu dosa bisa terjadi. Dan dalam dialog ini disampaikan kepada Salomo dan tentu kepada kita, bila dan umatku yang atasnya namaku disebut, ya berarti anak umat Tuhan lah, merendahkan diri, ya, orang yang merendahkan diri itu ya tentu sikap yang menyadari akan keterbatasan, bukan sesuatu yang besar, bukan petantang-petenteng, dan berdoa serta mencari wajahku. Ya. Bagaimana mencari wajah Allah? Ya tentu dengan pujian, baca firman, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, ada pertobatan, maka
Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Minggu ini minggu pekan doa. Bagaimana cara supaya doa kita itu didengar? Dalam perikop ini tadi sudah disebutkan harus merendahkan diri, harus tahu diri ya. Kita menghadap presiden saja kita nampak sikapnya bagaimana kita merendahkan diri gitu ya. Nampak sebenarnya beda orang yang merendahkan diri dengan orang yang kompeten atau orang yang menganggap dirinya hebat, itu beda. Merendahkan diri, kemudian berdoa dan mencari wajahku, memuji dengan firman. Tapi yang lebih penting lagi disebut berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Ada penyesalan, ada komitmen untuk tidak mengulangi sesuatu yang tidak berkenan atau jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan akan mendengar serta mengampuni dosa kita. Tuhan akan mendengar. Itulah Tuhan sendiri yang mengatakan ini ya, bahwa ketika kita datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan ada pertobatan, maka Tuhan akan mendengar. Nggak hanya cuma mendengar ya, ada pengampunan. Nggak cuma pengampunan, tapi pemulihan situasi, berbalik dari situasi yang gawat menjadi sesuatu yang diberkati. Kurasa kita semua itu berharap ya. Nah, jadi ketika kita datang kepada Tuhan, ingin supaya Tuhan mendengar, kadang-kadang kita hanya ya datang berdoa saja gitu loh, seolah-olah seperti kita mengambil sesuatu. Nah, Alkitab ini menjelaskan bagaimana cara kita dalam sikap berdoa, sikap hati kita, supaya doa kita itu didengar dan ada pemulihan situasi apa yang kita sedang hadapi. Kurasa kita ini yang mau kita kejar sebenarnya. Sesuai dengan pekan doa kita malam ini pun, ya, bagaimana sikap berdoa supaya Tuhan mendengar. Kalau kita berdoa tidak didengar orang, ya bagaimana rasanya? Ya pastilah kita ingin didengar. Tapi Alkitab menjawab supaya doa kita mendengar, ya inilah dia poinnya. Harus merendahkan diri, kemudian berdoa dan mencari wajah Allah, dan kemudian berbalik dari jalan yang jahat, maka Tuhan akan mendengar, mengampuni, dan memulihkan sesuatu, memulihkan situasi dari yang sulit. Mungkin ada yang sedang sakit akan disembuhkan, yang putus asa akan diberi pengharapan, yang lemah akan dikuatkan, yang bersedih akan dihibur. Dan ya barangkali ketika kita ingin mendapatkan jodoh akan diberi jodoh, yang mendapatkan keturunan akan diberi keturunan, dan ketika kita kesulitan dalam pekerjaan akan diberikan pekerjaan, dan apapun yang kita kerjakan akan berhasil. Mazmur 1 berhasil. Marilah siapapun yang mendengar, mari kita coba perbaiki. Mungkin selama ini kita berdoa kurang didengar, mungkin oleh berbagai situasi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dalam bagian ini. Marilah kita coba perbaiki, dan ya semoga Tuhan melihat, karena ini seturut dengan firman Tuhan. Berdoa
sikap berdoa seturut dengan firman Tuhan dalam tawarik ini. Ketuahan mentalak sini kita tadi bata dengan semakai kencang pas dulu nanti kembali. Haleluya. Amin. Kita mau datang kenapa apa dia?